Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman pencinta bonsai, khususnya para pemula di seluruh tanah air. Malam hari ini saya ingin berbagi dengan teman-teman pemula terkait dengan penanganan pohon gula gumantung, gulgum ya. Saya punya gulgum ini dari Sumedang, dari almarhum Pak Haji Jen. Dulu saya beli sekitar 2 tahun ke belakang ya, belum ada percabangan, hanya tunggul saja, tunggul bergaya klam ya. Ini bergaya klam itu kalau para pembonsai jadul disebutnya klam. Mungkin kali ini banyak yang mengatakan bentuknya rap, atau pohon ini tumbuh di atas akar ya. Ini tunggul sebetulnya dipangkas mungkin ya, lalu tumbuh beberapa batang. Sini ada 5 batang yang tumbuh itu di atas akar ya. Jadi bukan akar lalu ada batang lalu apa cabang-cabang yang banyak, itu bukan klam. Kalau ini klam atau rap itu tumbuh di atas akar ya, bukan di atas akar, di berdekatan dengan akarnya. Jadi ini tumbuh, yang ini tumbuh, ini tumbuh, yang ini tumbuh juga. Nah itu disebut klam, teman-teman. Nah malam ini sudah berapa bulan ya saya proses dari jolang lalu saya pindahkan ke pot ini biar mudah untuk saya tangani, karena percabangan dan bahkan sekarang sudah mulai perantingan eh, di media pot ini ya. Malam hari ini saya akan coba cutting karena tinggal memproses cucu ranting. Hanya dalam proses pembuatan bonsai gaya klam ini perlu teman-teman pemula ketahui ya, artinya pembelajaran bagaimana kita belajar dari gerak batang yang satu ya, gerak batang satu misalnya, lalu belajar bagaimana gerak batang twin, gerak batang triple, gerak batang 4, 5, bahkan sampai bagaimana kita membuat bonsai gaya-gaya grouping gitu teman-teman. Nah, membuat bonsai gaya klam ini ya, dari 5 batang yang ada dalam satu tumbuh ya, tapi dia punya 5 batang yang harus kita garap. Tentu ini perlu pengalaman bagaimana teman-teman membuat bonsai dari satu batang informal misalnya kita buat sedemikian rupa sampai pohon itu bagus. Lalu teman-teman bikin bonsai dari gerak batang 2 atau twin sampai diproses dan bagus. Nah, bagaimana konsep itu diterapkan dalam bentuk klam? Sebab satu batang yang ini seolah-olah kita membuat bonsai dari satu batang ya. Lalu ini batang yang ini gaya selanting kita bikin program selanting bagaimana sampai si bonsai gaya selanting ini bagus. Lalu bonsai yang ini gaya informal juga, yang di sini gaya informal juga. Nah, dari keseluruhan batang yang ada ini kita kombinasikan dalam satu eh, proses atau project bonsai yang akan kita garap. Bagaimana kombinasi kesesuaian antara yang selanting ini dengan yang formal ini dengan yang informal ini dalam satu kesatuan yang utuh. Nah itu yang sebetulnya agak agak susah gampang sih sebetulnya. Prosesnya adalah bagaimana kita lulus dulu dari membuat bonsai gaya satu batang, lalu 2 batang, 3 batang, dan lalu kita berproses untuk membuat bonsai gaya klam seperti ini. Nah, nanti kan ini harus dikombinasikan, harus diserasikan dengan gaya
gaya yang lain atau dengan batang-batang yang lain, satu keseluruhan yang utuh gitu teman-teman. Nah, lalu teman-teman, dari setiap batang yang ada ini kan mesti ada mahkota ya. Setiap kita mau membuat bonsai itu pasti kan ada mahkotanya. Nah, bagaimana kita membuat mahkota dari batang yang banyak ini ya, dari dari gaya bonsai clam ini? Pasti semua batang yang ada ini harus memiliki mahkota. Nah, namun sebelum ke sana kita harus tegaskan dulu, dalam konsep bonsai clam ataupun grouping itu harus ada center point-nya. Center point itu kalau kita ilustrasikan dengan sebuah rumah tangga, center point itu adalah bapaknya. Bapaknya itu adalah senternya ya. Senternya. Tentukan dulu itu mana menjadi center point-nya. Nah, dari di pohon ini saya menjadi center point itu adalah ini. Ini yang harus mendominasi dari seluruh komponen yang ada di sini. Ini bapaknya, lalu misal mana emaknya, ya, mana anak yang paling besar, mana anak paling kecil, dan terus sampai ke bawah. Nah, center point itulah yang harus menjadi mahkota atau ya center ya, sentral. Nah, di sini jadi mahkotanya itu hanya satu nanti di center point ini. Yang lainnya adalah submahkota, teman-teman. Jadi yang ini harus memiliki submahkota, yang ini juga harus memiliki submahkota. Kalau ini ada dua ya, berarti setiap batangnya ini harus memiliki submahkota yang dikombinasikan dengan mahkota dari center point, teman-teman. Nah, itu jadi ada keseluruhan kombinasi dari semua batang yang ada. Itu teman-teman. Gitu ya teman-teman konsepnya. Nah, malam hari ini saya ingin mencoba untuk cutting ranting-ranting di pohon ini. Dan ini rantingnya itu masih muda menuju bukan tua ya. Ya menuju nanti warna dari ranting ini akan mulai mencoklat ya warnanya itu. Nah, sebelum coklat itu di gulgum ini khususnya, walaupun saya baru menangani gulgum itu, jujur baru pohon ini. Nah, saya memperhatikan dan mengamati, ternyata untuk cutting gulgum ini idealnya itu sebelum si ranting itu berwarna kecoklat-coklatan itu harus sudah dipotong, dan itu akan cepat sekali menumbuhkan ranting-ranting barunya. Jadi di saat pertumbuhan seperti inilah idealnya gulgum dipotong ya, dirapihkan biar menumbuhkan nanti ranting-ranting baru, dari satu jadi dua, dari dua jadi empat, dan seterusnya. Nah, malam ini saya akan coba cutting, merapihkan yang mungkin nanti sampai mahkota. Saya kira ini belum sampai kepada submahkota ya teman-teman, baru keseluruhan saja kita bikin. Di proses selanjutnya pasti akan muncul submahkota di setiap batang yang ini. Oke teman-teman, kita mulai, kita ikuti bagaimana kita proses cutting dari pohon gulgum ini. Kita mulai teman-teman. Gulgum ini memiliki ruas agak panjang-panjang teman-teman. Jadi di pemotongan seperti ini itu untuk menambah kerapatan di ranting dan cucu rantingnya nanti teman-teman. Ini ideal untuk dipotong sekarang. Durinya wes luar biasa teman-teman, lebih sangar dari pohon sisir.
Kalau sudah begini teman-teman enak main cutting ketimbang main wiring teman-teman. Tinggal proses dan cucu rantingnya saja nanti teman-teman. Dari satu ranting di cutting dia akan tumbuh jadi dua ranting nanti. Dan kalau sering di apa di cutting seperti ini teman-teman, itu nantinya akan ruas-ruasnya itu tidak akan panjang lagi, malah jadi akan bikin pendek nantinya kalau sering di cutting seperti ini.
Nah ini teman-teman, sementara proses cuttingnya seperti ini, tinggal kita apa serasikan dulu, nanti kita cek lagi mana yang masih belum pas untuk di cutting ya, kita cut lagi. Ini ada satu pohon kecil ya teman-teman nih, ini sengaja saya mau tumbuhkan untuk mengisi, asalnya kan gini nih, kosong banget ya. Nah ini variasi saja, aksen ya, aksen, tapi tidak akan saya besarkan ya. Sengaja saya akan bikin kecil di sini nanti, satu pohon kecil sebagai aksen antara eh, apa pohon yang ini dengan pohon yang ini. Itu kan agak besar ya lupanya, agak besar, akan saya isi dengan satu pohon kecil sebagai aksen nantinya teman-teman di sini. Kita bikin itu yang pertama. Yang kedua, ini di back ya, di belakang itu kan kosong nih, ini kosong. Sebelum ada ini kebetulan ini tumbuh bagus ya. Dan biasanya gitu kalau matahari itu, kalau sering kita pruning, eh, matahari otomatis menumbuhkan bagian-bagian kosong, eh, ya apa, menumbuhkan cabang atau ranting-ranting dari bagian-bagian yang kosong seperti ini. Nah ini juga akan saya mainkan untuk mengisi kekosongan di sini teman-teman. Mengisi kekosongan di sini kita akan mainkan nanti bagaimana kita kawat biar di sini juga akan terisi backnya teman-teman. Nah, ini teman-teman, ini dua dua batang ya, dua batang. Eh, tapi yang ininya yang, dan ini sebagai center point. Tapi yang di belakangnya akan saya tutup dengan batang yang ini teman-teman. Jadi ciri dari center pointnya itu seperti ini. Jangan geser sedikit aja kelihatan tuh yang belakang. Itu jelek juga. Atau di bagian sini misalnya kelihatan juga ini. Jadi ditutupi yang belakang sama yang ini. Nanti di bagian ininya kita tutupi, kita manipulasi dengan perantingan-perantingan yang ada di depan ini teman-teman. Jadi menutupi kelemahannya. Ini lemah memang sebetulnya ya, tapi ini menjadi center point. Kelemahan ini ditutupi dengan kelebihan yang ada di bagian depan ini. Jadi nanti akan tertutup oleh batang yang ini teman-teman. Ini center pointnya. Jadi seperti ini. Flow-nya kelihatan sekali. Jadi semuanya, batang yang ini, batang yang ini, batang yang ini, batang yang ini sangat kelihatan sekali. Dan ini nanti akan dimainkan kecil sebagai aksen pemberi keindahan ekstra nantinya. Ini kecil. Jadi ketika kita melihat dari depan flow ke pohon ini disuguhkan dengan pohon kecil ini, malah makin menarik nantinya teman-teman, ketimbang tidak ada ya, biasa aja kelihatannya, hanya permainan-permainan saja nantinya ya. Tapi ketika ini muncul ada, ini menambah kesan bagi penikmat bonsai itu, akan makin indah gitu. Kecil tapi sito lah, kita bikin sito di sini. Kecil tapi kombinasinya memadukan keindahannya, motor teman-teman, memadukan keindahan dengan komponen batang-batang yang lain. Ini ada satu sito yang kecil di sini, itu akan makin makin indah teman-teman. Itu teman-teman. Nah ini udah selesai, tinggal nanti kerapatan ya di bagian sini mungkin, eh, bagian sini ini tadi itu. Nah teman-teman, ini sebelum saya cutting ini, tadi saya sempat ngawatin ini ya, asalnya yang ini teman-teman, cabang yang ini itu berada di atas cabang yang ini, yang belakang ini ya. Cabang yang ini itu berada di bawah cabang yang ini, jadi ini di atas, ini di atas. Nah jadi ada cross gini nih,
ada cross yang di bawah ketempel sama yang bagian depan posisinya ada di atas. Nah itu nggak enak sekali pandangannya, makanya saya kawat, saya ke bawah kan, biar posisinya jadi seperti ini teman-teman. Posisinya di seperti ini, yang ini eh, crossnya itu ditutupi ketika ini dikebawahkan. Ketika ini dikebawahkan, ini jadi nggak cross lagi, posisinya bisa tumbuh masing-masing gitu. Nah kalau misalkan itu tidak bisa dirubah dengan kawat karena udah besar misalnya, harus ada salah satu yang dipotong itu teman-teman gitu. Dan ini bagian depan soalnya ya, kecuali kalau di back di belakang yang nggak kelihatan itu boleh-boleh saja sih. Tapi kalau udah di depan di bagian muka ini, hal-hal seperti ini sangat krusial sekali teman-teman. Kalau nggak dipotong harus diposisikan yang benar. Nah itu makanya pentingnya ketika membuat dasaran di awal gitu. Hal-hal seperti ini jangan sampai terjadi. Jadi kalau dasarannya sudah benar, gerak batangnya sudah pas, percabangannya sudah tepat, nantinya itu kedepannya itu si konsepnya itu akan seperti ini misalnya, eh, apa konsepnya itu. Nah maka kalau sudah tepat dibikin dasarannya di awal, itu ya seperti tadi saya tinggal cutting saja. Jadi percabangannya, komposisi cabang-cabangnya ini semua sudah saya pastikan sudah tepat di posisi yang sebenarnya mesti ada gitu. Jadi ya tinggal tinggal cutting aja akhirnya, karena si cabang menumbuhkan anak cabang menumbuhkan ranting. Nah tinggal di bagian ranting itulah yang kita tinggal gunting-gunting saja ya. Sementara cabang, anak cabang masuk ke ranting itu sudah tepat, jadi tidak ada lagi proses wiring, pengawatan ataupun cutting cabang, anak cabang. Sekarang tinggal cutting, apa ya, cutting ranting aja. Nah seperti ini ya teman-teman, ini kan belum saya dasarin untuk mengisi kekosongan di belakang itu. Nah nanti ini main kawat, harus bagaimana ini posisinya, apa ke sini misalnya, atau ke atas, atau ke sini, atau ke sini misalnya. Nah itu harus benar dulu, harus dilihat dari depan nih, back juga teman-teman. Kalau di depannya misalnya ya, di bagian depan posisi ini sudah tepat bagiannya gitu, jangan sampai cross juga nanti dengan yang di depan ini. Nah kalau cross kan nggak enak, ini harus posisikan dulu batangnya dulu, batangnya tepat, nanti cutting misalnya si batangnya, nanti tumbuhkan anak-anak apa, ini jadi batang dulu, posisikannya jangan jangan cabang ya, posisikan sebagai batang dulu. Nanti ada anak cabang kan, dari apa, ada cabang, nah cabang mainkan lagi, nanti jangan sampai ada cross lagi nanti dengan yang di depan, harus kelihatan itu belakang itu. Nah cabangnya itu nanti potong lagi, bikin anak cabang, dan seterusnya sampai kelihatan plownya dari depan ke belakang itu, sampai kelihatan bahwa di situ ada pohon ya, ada pohon yang sudah indah, tinggal cutting aja. Nah itu bikin dasaran lagi teman-teman yang ini. Nah, kalau sementara yang lainnya dasarannya sudah tepat, sudah pas, paling tinggal ini sedikit teman-teman. Yang mana tadi? Oke ya, yang ini nih. Ini ya sebetulnya tinggal perantingan aja nanti di sini mengisinya teman-teman. Ya, mengisi di sini. Ini kan agak kosong. Tinggal gitu aja. Kalau udah ranting kan enak, dengan kawat nomor 2 saja udah selesai teman-teman. Tuh. Oke teman-teman, gitu saja. Mudah-mudahan edukasi malam ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Kurang lebihnya saya mohon maaf, tidak menggurui. Ini hanya berbagi saja pengalaman saya. Kebetulan saya baru menggarap gulgum dan baru memahami karakternya harus seperti apa, proses wiringnya, proses cuttingnya harus seperti apa, dan inilah buktinya yang ingin saya share kepada teman-teman yang mungkin teman-teman pemula memiliki pohon gulgum. Itulah prosesnya mungkin teman-teman, dan bagaimana proses membuat bonsai ataupun pohon bergaya klam seperti ini.
Kalau sudah bisa membuat bonsai gaya klam seperti ini, selanjutnya bagaimana teman-teman bisa membuat bonsai gaya grouping ya seperti tadi itu, mana center pointnya, mana emaknya, mana bapaknya, mana anaknya gitu, biar center pointnya itu jelas gitu. Jadi ketika ada beberapa batang yang kita lihat dalam satu pot itu, tetap keseluruhannya itu akan memunculkan keindahan masing-masing dan serasi dalam satu kelompok pohon, teman-teman. Itu saja teman-teman, terima kasih. Mudah-mudahan ini menjadi edukasi dan menjadi hiburan buat kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau di waktu di Pak Haji Jen dulu mukanya ini teman-teman. Ini memang perakaran bagus kalau posisi di sini, tapi biasa kesannya biasa, tidak terlalu istimewa. Ini ada beberapa yang pernah saya juga coba di sini. Ini pernah jadi mukanya. Nah, ini terjadi mukanya perakaran bagus kalau muka di sini, teman-teman. Tapi ya yang kelihatan cuma 3 batang ini aja. Yang backnya nggak ada. Bahkan di sini ada crossing yang perlu pemangkasan total di bagian batang ya teman-teman. Ya walaupun di sini bagus, perakarannya indah. Sempat saya mau bikin dari mukanya di sini, tapi ya nggak jadi. Bahkan akhirnya saya bikin center pointnya di sini teman-teman. Ini kelihatan semua tanpa ada pemangkasan batang. Perakaran juga sesuai lah untuk pohon yang seperti ini, dan bisa kombinasi yang sinergis antara seluruh batang yang ada. Teman saya sempat nyarankan mukanya di sini juga, akarnya masih baby kalau di sini, nggak kokoh kelihatannya teman-teman. Di sini kokoh tapi 3 batang aja, nggak expose yang di belakang dan crossing sih. Kecuali ini akhirnya yang paling ideal, semua batangnya tampak. We go to a party and everyone turns to see